Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kamu mir rasulin daripada utusan, wala nabiyin, dan tidak pula nabi. Rasul itu adalah seorang yang diperintah untuk bertabligh. Ya, kalau nabi itu ulama mengatakan tidak diperintah untuk tabligh. Maksudnya itu, tapi yang dimaksud ada yang mengatakan Rasul itu mempunyai syariat sendiri, bisa mengasah syariat. Kalau Nabi meneruskan syariatnya Rasul sebelumnya. Tapi kalau tidak tabligh itu maksudnya tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu salah, tidak seperti itu. Karena amar nahi mungkar itu adalah perintah untuk setiap orang beriman. Maksudnya tidak bertabligh itu maksudnya tidak menyampaikan perkara yang baru. Jadi pada utusan sebelumnya. Illa idza tamanna, kecuali bila mana dia ini membaca kitab itu apa Quran, apa Taurat, apa alqa, maka menimpakan asyaitonu syaitan fi umniyatihi, di dalam bacaannya perkara yang bukan termasuk kitab, perkara yang tidak termasuk wahyu, ditimpakan oleh syaitan. Ini suatu kali baginda Nabi membaca surat Wan-Najm itu, apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tahu-tahu setan itu menimpakan kata di lisan baginda Nabi, sehingga tanpa terasa baginda Nabi mengucapkan ini, tilkal gharani qul la wa inna syafa'atahunna la turja, katanya. Mereka ini adalah perawan-perawan yang utama dan syafaat mereka adalah sangat diharapkan, katanya. Tanpa terasa Nabi itu mengucapkan seperti itu. Nabi nggak terasa, akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa tadi ada setan yang menimpakan kata-kata di lisan engkau, menambahi ini. Itu kan Lata Uzza itu kan para wanita-wanita yang disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, ketika mendengar seperti itu, orang-orang kafir Quraisy senang. Oh, ya betul itu, memang betul itu. Nabi loh, apa kok gitu? Nah, ternyata Nabi gak terasa. Kadang-kadang kita ini kan juga begitu, baca Al-Quran suka keliru, nyambung kemana gitu kan. Lah gitu kadang-kadang keliru. Itulah perbuatan setan. Maka itu sebelum baca Al-Quran supaya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan ini yang kurang ajar. Ya kalau yang keluar itu dari lisan kita, ya sudah orang tahu lah. Tapi kalau yang keluar itu dari lisan baginda Nabi, nah, kayaknya kan wahyu. Padahal itu bukan wahyu. Itu adalah perbuatan setan untuk menambahi, membelokkan lisan baginda Nabi. Tetapi itu semua para anbiya juga digitukan. Dulu para nabi-nabi sebelum baginda Nabi juga digitukan. Ini adalah ayat ini adalah menghibur baginda Nabi ketika baginda Nabi susah begitu. Susah, kenapa ini setan yang kurang ajar bisa membelokkan lisan ini? Susah. Oh enggak, dulu para rasul, para nabi juga begitu. Kalau membaca kitab suci itu suka dibelokkan sama setan. Wayang sahu, maka menghapus Allah yang batil. Ma perkara yulki, yang menimpakan asyaitun syaitan. Nanti yang ditimpakan oleh setan itu dimasukkan di lisan Nabi, dibuang oleh Allah. Summa yuhkimu, kemudian Allah summa yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah menetapkan ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah maha mengetahui dengan apa yang ditimpakan oleh setan itu. Dan Allah maha bijaksana, liyaj'ala, supaya menjadikan ma yulki syaitan, apa yang setan timpakan, fitnatan, sebagai ujian, lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya sakit, hati-hati cacat, itu akhirnya ya tapi bener, ya betul lah, betul lah, kita nyembah Lata Uzza aja lah, itu bubrah akhirnya, hati-hati sakitnya hancur akhirnya.
yaitu orang-orang nifaq, sehingga tambah ragu dia itu. Wal qasiyati qulub, dan hati-hati yang keras, yaitu orang-orang musyrikin yang tidak menerima kebenaran. Wa innal zalimina, sungguhnya orang-orang yang zalim, la fi shiqaqin ba'id, sungguh di dalam perpecahan yang jauh atau khilaf yang jauh bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Waliya'lama, dan supaya mengetahui alladzina utul ilma, orang-orang yang dikasih ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu Quran yang benar. Annahu, sungguhnya Al-Quran, al-haqqu, adalah benar, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa yu'minu bihi, maka mereka beriman dengan Al-Quran. Wa tukhbita lahu, maka jadi fatukhbita lahu qulubuhum, maka jadi tenang kepada Al-Quran hati-hati mereka. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah lahadil ladzina amanu, sungguh Allah memberi hidayah, memberi petunjuk orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Kafirnya orang kafir, ya memang dikafirkan Allah. Ragunya orang yang ragu kepada Al-Quran, ya banyak dibuat ragu oleh Allah. Imannya orang yang beriman kepada Nabi, kepada Al-Quran, ya banyak dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Hakikatnya begitu. Nah, begitu nyuwun Gusti Allah aja. Maka adalah orang kafir itu ya itu ya banyak dibuat oleh Allah seperti itu. Waquduhan naru, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kalau bahan bakarnya manusia dan neraka itu dihidupkan terus, berarti ya akan manusia dibuat bahan bakar. Lah apa enggak mati? Enggak mati, karena manusianya enggak mati, jadi bahan bakar terus itu. Ya, kematian tidak ada lagi di sana. Wala yazalu, tidak henti-hentinya alladzina kafaru, orang-orang kafir, fi mriyatin, di dalam keraguan, minhu, dari Al-Quran. Ya. Orang yang ragu dijadikan ragu, ditambahi lagi dengan, karena sebetulnya setan itu menimpakan kata-kata tambahan atau membuat plesetan di dalam Al-Quran lewat lisan baginda Nabi, itu kan juga Allah juga yang membuat. Kan setan punya kemampuan untuk melesetkan lisan Nabi? Enggak, Allah pula yang membuat. Nah, untuk apa Allah berbuat seperti itu? Ini loh, biar ragu, orang-orang yang ragu biar tambah ragu. Karena aslinya pelin-pelan, ya biar tambah pelin-pelan sekalian. Hatta ta'tiyahumus sa'atu, sehingga mendatangi mereka hari kiamat atau kematian, baghdatan, dengan secara tiba-tiba. Atau akan mendatangi mereka adzabul yaumin aqim, adabnya hari yang naas, yaitu pada perang Badar, atau maksudnya itu adalah hari kiamat juga. Al-mulku, kerajaan, yauma idin, pada waktu itu, pada hari kiamat, lillahi, adalah bagi Allah. Yahkumu, Allah menghukumi, bainakum, di antara mereka, orang iman, orang kafir, orang munafikin, semua sudah dibedakan di sana itu. Falladzina amanu, ini terus dibeda-bedakan. Setelah beda gimana? Ini falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal saleh, fi jannatin na'im, mereka disisihkan, dimasukkan fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang surga-surga na'im yang sangat-sangat nikmat. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang mereka kafir, wa kadzdzabu, dan membohongkan bi ayatina, ayat-ayat kami, faulaika lahum adzabun syadid, faulaika, maka mereka semuanya, lahum, bagi mereka, adzabun muhin, azab yang menghinakan, azab yang keras yang menghinakan. Walladzina hajaru fi sabilillah, nah, orang-orang munafikin diperlihatkan nikmat dulu, kemudian diazab, diikutkan orang kafir. Karena mereka sudah diperlihatkan iman, zahirnya masuk iman, dan mereka baru diazab, maka lebih sakit lagi. Fitarkil asfal, bagian yang paling rendah di neraka sana. Summa qutilu walladzina hajaru, pun orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, dalam jalannya Allah,
taat kepada Allah, hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan toko, meninggalkan segala macam usaha dunianya demi karena Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian mereka dibunuh maksudnya, atau mereka mati ketika khurud fisabilillah, terbunuh ketika khurud fisabilillah, atau mereka mati. Layarzuqannahum, sungguh kami rizkikan mereka, layarzuqannahumullah, sungguh Allah memberi rizki kepada mereka, rizqan hasanah, dengan rizki yang baik. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah lahuwa, sungguh Allah khairur razikin, sebaik-baiknya orang-orang yang memberi rizki. La yudkhilannahum, sungguh Allah akan memasukkan mereka mudkhalan, tempat masuk, yardawna, yang mereka arah ridha pada tempat itu, yaitu surga. Seneng, ridha, puas. Ridha itu puas artinya. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah la alimun, sungguh zat yang maha mengetahui, halimun, lagi tidak mudah marah. Hambanya dosa tidak langsung disiksa, ditunggu dulu sampai bertaubat. Dosa lagi, tunggu dulu sampai bertaubat. Namanya halim, nggak mudah marah. Takhalluq bi akhlaqillah itu maksudnya seperti itu. Jadilah akhlaknya Allah jadi akhlakmu. Itu. Yaitu halim, tidak mudah marah, itu penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, yang jadi penyayang. Jadi orang itu seperti itu. Dalika, yang demikian itu, aman dan barang siapa aqaba, yang membalas, bimislima unqiba bihi, seperti perkara yang dia telah disakiti dengan perkara itu. Umma bughiya alaihi, kemudian dia dizalimi. Umma bughiya, kemudian dia dizalimi alaihi, atas dirinya, yaitu dikeluarkan dari kampungnya, dari rumahnya, dari Makkah ke Madinah. La yansurannahullah, sungguh Allah akan menolong dia. Innallaha, sungguhnya Allah la'afun, sungguh maha pengampun kepada orang-orang yang beriman. Ghafurun, lagi maha pengapura. Siapa ini pengampun? Afun, maha pemaaf ya. Ghafurun, lagi maha pengampun. Bahasanya sama saja. Dzalika, yang demikian itu, bi annallaha, sungguhnya Allah yulijul laila, memasukkan malam, fin nahari, dalam siang, wa yulijun nahara, dan memasukkan siang, fin nahari, fil laili, di dalam malam. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah sami'un, adalah zat yang maha mendengar doa-doa orang yang beriman. Basirun, lagi melihat keadaan orang yang beriman, kemudian diijabahi doanya. Allah itu sami'un basir, doa-doa didengar dan kondisi juga dilihat, mesti Allah akan mengabulkan. Maka ada wali-wali zaman dulu itu enggak berani cerita, ya Allah engkau tahu sendiri saya, ya Allah doa aja enggak. Engkau maha tahu kondisi saya, ya Allah, mana yang terbaik untuk saya, ya Allah. Zaman dulu sampai minta saja enggak berani. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.